Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Latifah. Di sini saya akan menerangkan mengenai manajemen BK di sekolah dasar. Menurut Willis, ia menerangkan, bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu agar ia memahami dirinya dan dunianya sehingga dapat memanfaatkan potensinya. Bimbingan dan konseling di SD itu sendiri adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseli dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Konseli itu sendiri merupakan siswa SD yang mengalami permasalahan baik dalam aspek intelektual, moral, dan sosial. Untuk menjalankan manajemen BK yang sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu di antaranya adalah perlengkapan material yang berupa sarana fisik dan teknis, khususnya untuk pelaksanaan BK perorangan. Diperlukan ruangan khusus dengan perlengkapan yang memadai dan nyaman. Perlengkapan BK yang dibutuhkan di sekolah meliputi perlengkapan untuk mengumpulkan data, perlengkapan untuk menyiapkan data, perlengkapan pelaksanaan BK, dan perlengkapan administrasi BK. Pola struktur organisasi di SD. Amti dan Marjohan mengemukakan 3 pola struktur organisasi BK di SD, yakni memanfaatkan guru kelas sebagai guru pembimbing, yang kedua menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk beberapa sekolah terdekat. Yang ketiga, menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk setiap sekolah. Struktur organisasi bimbingan konseling. Yang pertama, ada kepala sekolah yang bertugas mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah. Yang kedua, menyediakan prasarana, tenaga, sarana, dan berbagai kemudahan bagi terlaksana pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Yang keempat, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya ada wakil kepala sekolah yang bertugas membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian ada komite sekolah, yang mana tugas komite sekolah ini sebagai tokoh masyarakat yang diminta untuk memberikan masukan, ide, dan saran guna kelancaran kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian ada guru kelas atau konselor yang bertujuan memasyarakatkan pelayanan BK, yang kedua merencanakan program BK, yang ketiga melaksanakan segenap program satuan layanan BK, yang keempat melaksanakan segenap program layanan pendukung BK, yang kelima menilai proses dan hasil pelaksanaan suatu layanan dan kegiatan pendukung BK, yang keenam menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung BK, yang ketujuh melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang ke-8, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung BK. Yang ke-9, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan BK secara menyeluruh kepada kepala sekolah. Kemudian ada guru mata pelajaran yang bertugas membantu
meningkatkan pelayanan BK kepada siswa. Yang kedua, membantu guru kelas mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan pelayanan serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan BK kepada guru kelas. Yang keempat, membantu mengembangkan suasana kelas. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa. Yang keenam, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian, pelayanan, bimbingan, dan konseling, upaya tindak lanjutnya. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan BK. Evaluasi pelaksanaan BK adalah upaya menilai seberapa efisien dan efektif program yang dilakukan. Ada beberapa kegiatan layanan BK yang dievaluasi, di antaranya konseling individual dan kelompok, konsultasi dengan siswa, orang tua, dan guru, baik individu maupun kelompok, pengukuran minat, kemampuan, perilaku, dan kemajuan belajar siswa, dan koordinasi layanan BK terhadap siswa di sekolah. Hasil evaluasi yang dapat diambil kesimpulan, apakah kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak. Tujuan evaluasi mengetahui tingkat efisien dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan program BK. Yang pertama, evaluasi program yang efektif menuntut pengenalan yang cermat dan teliti terhadap tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, evaluasi program yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi program membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi profesional. Yang keempat, evaluasi program menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat dicapai untuk dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Yang kelima, evaluasi program hendaknya terencana dan berkesinambungan. Ada 3 pendekatan pokok evaluasi. Yang pertama, pendekatan dan metode survei. Prosedur yang dipakai dalam pendekatan dan metode survei biasanya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang masukan siswa. Yang kedua, pendekatan dan metode eksperimen. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara riset dan evaluasi. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang siswa yang dijadikan sebagai proyek telaah khusus. Selanjutnya, supervisi kegiatan BK. Supervisi kegiatan BK ini memiliki manfaat untuk mengendalikan personil pelaksanaan BK, memantau kemungkinan kendala yang dihadapi personil dalam bertugas, mencari jalan keluar pada hambatan dan permasalahan dalam program. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada akhir tujuan pelayanan bimbingan di sekolah, maka perlu disusun pola manajemen dengan kesesuaian antara konsep dengan kondisi yang dihadapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.